Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valentina Vidya Rahayu. Di sini saya berperan sebagai konselor. Saya Erina Kusumandari, di sini saya berperan sebagai konseli. Baik, langsung saja kita mulai proses konseling pada hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Halo, Dek. Selamat datang di ruang virtual ini. Iya, Bu. Bagaimana kabar Dek Vina hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah. Kabar keluarga Dek Vina bagaimana? Alhamdulillah, kabar keluarga saya juga baik, Bu. Oh iya, Dek, dalam proses konseling ini, Dek Vina santai saja ya, tidak perlu khawatir. Iya, Bu, baik. Nah, sebelumnya, apakah Dek Vina sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum, Bu. Ini baru pertama kali. Baik, jika belum pernah melakukan proses konseling, Ibu akan memberikan sedikit informasi ya mengenai konseling itu. Jadi, konseling merupakan suatu interaksi antara konselor dan konseli di mana di dalamnya bertujuan untuk mengembangkan potensi dan untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Nah, dalam proses konseling ini, Devina tidak perlu khawatir ya, karena ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Di mana asas keterbukaan ini, Devina bisa terbuka kepada ibu menceritakan masalahnya, dan asas kerahasiaan ini yaitu ibu akan menjaga kerahasiaan proses konseling ini. Apakah dapat dipahami, Dek? Insya Allah dapat saya pahami, Bu. Oh iya, Ibu hampir lupa bahwa dalam proses konseling ini ada kontrak waktunya ya, di mana Ibu akan memberikan waktu kurang lebih 30 menit dalam proses konseling ini untuk memecahkan suatu permasalahan. Nanti jika dirasa waktunya kurang dan masalah belum terselesaikan, Dek Vina bisa berkonsultasi lagi dengan Ibu ya di lain hari. Baik, Ibu, saya mengerti. Baik, kita kembali ke topik awal ya, Dek. Jadi, kita sudah sepakat dalam melakukan proses konseling ini. Ibu ingin bertanya, apakah Dek Vina mempunyai masalah pribadi, teman, keluarga, atau yang lainnya? Dek Vina bisa menceritakan masalahnya kepada Ibu ya. Barangkali Ibu bisa membantu untuk mengatasinya. Baik, Bu, saya akan sedikit bercerita mengenai masalah pribadi saya, Bu. Jadi, begini, Bu. Jurusan yang saya ambil saat ini yaitu manajemen bisnis, Bu. Sebenarnya saya bisa, Bu, dengan jurusan ini. Tetapi setiap dosen menjelaskan materi pelajaran, saya susah untuk berkonsentrasi mengenai materi ini, Bu. Terkadang saya harus membaca atau mengulang kembali materinya supaya saya lebih memahami mengenai materi tersebut. Saya juga merasa terganggu, Bu, saat ada teman saya yang berbisik. Selain itu, saya merasa kesulitan dalam berteman, Bu. Saya merasa canggung dengan teman-teman, terkadang juga hanya dengan beberapa teman yang mau berteman dengan saya, Bu. Jadi, saya jarang ngobrol, Bu, dengan mereka. Terkadang mengobrol jika hanya perlu saja, Bu. Atau kalau enggak pas ada tugas kelompok, Bu. Oh, begitu ya, Dek. Ibu ingin bertanya, sebenarnya Dek Vina mampu kan dalam jurusan manajemen ini, akan tetapi Dek Vina merasa kesulitan dalam memahami materi yang dijelaskan atau disampaikan oleh dosen. Iya Bu, sebenarnya saya mampu dengan jurusan ini, tetapi saya merasa kurang nyaman dengan situasi kelas. Saya merasa saya yang paling beda Bu dengan teman-teman lainnya. Maaf, Dek, bisa dijelaskan lebih spesifik lagi, bedanya itu bagaimana ya? Jadi gini Bu, teman-teman saya terlihat aktif dan mereka tuh selalu bertanya Bu kepada dosen beberapa hal terkait dengan materi atau di luar materi pelajaran. Teman saya juga banyak yang aktif di luar materi pelajaran.
Teman saya juga aktif dalam berdiskusi, berorganisasi, bahkan sampai membuat grup belajar Bu di luar jam kuliah. Oh iya, saat teman Dek Vina membuat grup belajar bersama, apakah Dek Vina juga diajak bergabung di dalamnya? Saya diajak Bu, tetapi saya merasa canggung dan merasa cemas sendiri Bu. Takutnya kalau saya nantinya kurang bersosialisasi dan paham saya tuh pemahamannya tuh lama gitu Bu terkait dengan materi yang didiskusikan mereka. Jadi saya takut Bu, canggung gitu Bu. Iya, Dek, Ibu paham perasaan Dek Vina. Dek Vina harus lebih berani ya untuk memulai pertemanan. Karena jika tidak memulainya terlebih dahulu, nanti tidak akan ada kemajuan. Dek Vina akan terus stuck di situ saja, Dek. Apakah Dek Vina sanggup untuk memberanikan diri dengan teman-teman Dek Vina? Hmm, Baik Bu, saya akan coba terlebih dahulu. Oke, Dek. Tadi kan Dek Vina menyebutkan ya, bila belajar di dalam kelas tidak dapat berkonsentrasi dengan baik. Nah, jadi Dek Vina bisa menegur teman Dek Vina dengan baik-baik, mengingatkan mereka untuk berbicara dengan pelan-pelan, atau Dek Vina bisa pindah ke tempat yang lebih tenang. Mungkin Dek Vina juga bisa duduk di bangku depan agar lebih berkonsentrasi dan memahami materi sehingga Devina bisa merasa nyaman di dalamnya. Iya Bu, tetapi terkadang saat saya sampai di kelas, bangku depan sudah terisi penuh Bu. Makanya saya sering ke bagian bangku belakang Bu. Oh iya, berarti Devina harus datang lebih awal ya, agar dapat kebagian bangku di depan. Nah, kalau Devina duduk di bangku depan nih, kamu bisa memakai waktu luang untuk belajar sebelum dosen datang atau mempelajari materi yang akan dibahas nantinya. Nanti diharapkan bisa menambah konsentrasi saat belajar dan Devina jadi lebih paham mengenai materi yang disampaikan tersebut ya. Baik Ibu, akan saya coba berangkat lebih awal dan duduk di bangku depan saat kuliah. Baik, Dek. Apakah proses konseling ini sudah cukup untuk dipahami? Iya Bu, insya Allah saya sudah cukup paham Bu. Baik, Dek. Sebelum kita tutup proses konseling ini, Ibu akan sedikit menyimpulkan ya terkait dengan yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Jadi, di sini Dek Vina merasa kurang bisa berteman dengan teman-teman, canggung saat untuk memulai percakapan dengan mereka. Selain itu, Devina juga konsentrasinya menurun saat belajar, yang kondisinya berisik begitu. Jadi setelah proses konseling ini diharapkan nantinya Devina bisa memberanikan diri untuk berteman, berdiskusi dengan yang lainnya. Devina juga diharapkan untuk lebih optimis lagi ya ke depannya dan juga diharapkan nanti saat Devina di dalam kelas Dek Pina dapat memilih tempat duduk yang nyaman dan kondusif agar materi pembelajaran dapat dipahami dengan baik. Iya Ibu, kurang lebih seperti itu Bu. Oke, Dek. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pada Dek Vina ya untuk lebih berani memulai percakapan dengan teman-teman dan apakah konsentrasinya ke depannya sedikit meningkat setelah memilih tempat yang nyaman. Dan di sini Ibu akan membuat kontrak tindak lanjut ya untuk dapat melihat perkembangan Dek Vina ke depannya setelah melakukan proses konseling ini. Apakah Dek Vina setuju? Iya Bu, Vina setuju dan akan melaksanakan tugas yaitu memberanikan diri untuk berteman Bu. Jadi, kira-kira kapan nih kita bisa melakukan proses konseling lagi dan Ibu akan melihat proses perkembangannya? Mungkin hari Senin depan insya Allah saya bisa Bu, tetapi untuk waktunya belum pasti, nanti akan saya kabari Ibu ya Bu. Oke deh, kalau begitu Ibu tunggu ya untuk perkembangan selanjutnya. Iya Bu, terima kasih atas masukannya ya Bu. Iya deh, sama-sama. Terima kasih juga ya.
Iya, Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dek. Terima kasih.